Saya nggak tahu berapa banyak Anda yang ingat tahun lalu di awal tahun khotbah saya bicara tentang whose fool are you? Bahwa Anda ini dianggap bodoh oleh dunia atau dianggap bodoh sama Tuhan. Masih ingat itu khotbah saudara? Kalau Anda nggak ingat, ada baiknya Anda lihat itu, dengar itu kembali. Saudara, dari situ sepanjang tahun yang lalu kita banyak bicara soal pattern, kita bicara soal pola, kita bicara soal discipleship, kita bicara soal fathering, ada menyentuh di sana. Nah saudara, hari ini, di tahun ini saya merasa saya mau bawa saudara deeper, lebih dalam lagi, bukan cuma karena masih dalam musim transformation and victory. Saya mau bawa saudara deeper di dalam pola, di dalam pattern, di dalam fathering, dalam pemuritan. Dan topiknya hari ini adalah the covenant, mengenai ikat janji. Saudara, saya tahu pelajaran ini adalah pelajaran yang sangat penting, tapi tidak sering atau jarang dibahas di gereja-gereja. Padahal ini sangat penting, saudara. Apalagi setelah saya mempersiapkan khotbah ini buat saudara dalam konteksnya dengan next generation. Dalam mempersiapkan generasi berikutnya. Ya, saudara, ikat janji atau covenant ini sudah boleh dikatakan jarang digunakan, jarang kita dengar kecuali waktu pemberkatan nikah. Betul nggak? Itu jarang sekali kita dengar, saudara. Yang sering kita dengar adalah promise. Atau janji, atau agreement, perjanjian. Bapak ibu saudara, kalau Anda melihat perjanjian lama, perjanjian baru dalam Alkitab, sebenarnya terjemahan adalah covenant. Old covenant, new covenant. Jadi saudara, bukan perjanjian nanti Anda pikir agreement. No, it is not. Karena kalau promise, kalau agreement itu dibuat oleh manusia yang bisa sewaktu-waktu batal. Anda nangkep maksud saya? Saudara yang dikasihi, yang namanya agreement bisa batal, yang namanya promise bisa batal. Tapi covenant dari Tuhan kepada umatnya nggak bisa batal. Itulah sebabnya kenapa kita mesti mengerti. Allah menggunakan pola dalam hidup, khususnya dalam hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama di dalam dalam pribadi dan kelompok, itu banyak Tuhan menggunakan ikat janji atau covenant. Saudara, di dalam Mazmur 12 ayat 7 dan 8, saya tidak ada slide-nya, tapi Anda catat saja dalam Mazmur 12 ayat 7 dan 8, firman Tuhan jelas mengatakan janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Janji Tuhan itu janji yang murni, bagaikan emas, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan di dalam dapur peleburan di tanah. Jadi janji Tuhan itu murni, nggak bohong, nggak ada agenda. Kalau murni itu apa? Nggak ada campuran, nggak ada agenda terselubung, nggak ada maksud terselubung, nggak ada udang di balik bakwan. Murni apa adanya. Kalau Tuhan berjanji adalah untuk kepentingan orang yang menerima janji. Dan Tuhan berkata dalam ayat 8, engkau Tuhan yang akan menepatinya. Jadi Tuhan sendiri akan menepatinya. Kenapa dia akan menepati? Because he is the God of a covenant. Karena dia adalah Allah yang mengikatkan dirinya dengan apa yang dia katakan. Makanya apa yang dia ucapkan dengan dirinya sama. Saya ulangi saudara, apa yang dia ucapkan dengan dirinya sama. Karena dia nggak mungkin menarik kembali ucapannya. Dia nggak akan menarik kembali janjinya. Because he is the God of covenant. Nah kalau Anda ngerti ini, maka Anda akan mengerti bagaimana Anda menjalani kehidupan kekristenan saudara. Nah di tahun ini saya akan masuk lebih dalam kepada saudara supaya saudara mengerti. Karena saya merasa saya mendapatkan sesuatu dalam hati saya bahwa di tahun ini kita akan bicara banyak about family. Family in the church, family in your family, dalam jasmani keluarga kita. Saudara, pola hubungan di zaman sekarang kalau Anda perhatikan, pola hubungan di zaman sekarang tidak menganut hubungan covenant. Nah, bukan covenant ikat janji, tapi yang ada adalah hubungan casual, yaitu hubungan santai. Coba bilang casual. Jadi kalau hubungan casual enak saudara. Kenapa hubungan casual enak dibandingkan ikat janji? Nanti kita akan lebih jelas. Karena hubungan santai atau casual itulah hubungan yang gak perlu keterikatan. Makanya jangan heran ada berkembang sebuah pengertian pria dan wanita kumpul sama-sama. Udah sekian puluh tahun gak pernah menikah. Saudara, mereka berkata apa? Ngapain menikah cuman hanya a piece of paper, hanya selembar kertas. No, itu bukan cuma selembar kertas. Karena pernikahan di mata Tuhan adalah covenant. Karena nggak ada keterikatan, jadi enak. Makanya jangan heran, kebiasaan manusia dalam membangun hubungan di era sekarang adalah hubungan casual. Termasuk dalam gereja juga sama, akhirnya menjadi casual.
santai. Nggak perlu kesetiaan, nggak perlu komitmen, karena yang namanya santai ya begitu. Kapan saja saya mau stop, saya stop. Itulah hubungan yang seperti itu sekarang terjadi. Betul atau enggak? Anda sepakat dengan saya? Coba yang lambaikan tangan, saudara, kalau Anda yang mengerti apa yang saya maksud, saudara. Nggak perlu ada pengorbanan, kalau yang santai namanya nggak ada. Apa artinya sacrifice? Mereka nggak ngerti. Makanya saudara di zaman sekarang kalau kita ngomong sacrifice dia bilang what? Karena mereka biasa dengan casual. Nah hubungan yang casual adalah hubungan seperti apa? Hubungan yang maunya nyaman, santai, kita diterima, kita menerima, acceptance. Walaupun nggak salah itu saudara. Dan kita maunya dikasihi, kita dimengerti dan seterusnya. Itulah hubungan yang kaitannya untuk kepentingan kita. Saudara di dalam hubungan dengan Tuhan adalah covenant, bukan casual. Makanya jangan heran Tuhan berkata sekalipun engkau tidak setia, aku tetap setia. It is a covenant from God. Bahkan kalau Anda perhatikan Yesus mati di atas kayu salib, tidak mati untuk orang benar, tapi di saat kita berdosa, di saat kita memberontak sama Tuhan, Tuhan mati buat kita karena He is a covenant God. Saudara nangkap maksud saya, saudara? Nah yang menarik begini saudara ya, karena waktu saya akan pilih-pilih aja yang penting-penting buat saudara. Saudara yang dikasihi, Anda mesti mengerti, covenant dengan Tuhan, gini saya mau bawa saudara ngerti begini. Anda dan saya, setiap orang Kristen harus punya covenant dengan Tuhan. Serius, apalagi kalau Anda sudah berkeluarga. Dan Anda adalah generasi pertama yang terima Yesus. Perhatikan baik-baik seperti saya, adalah generasi yang pertama terima Yesus. Kalau Anda adalah generasi yang pertama terima Yesus, apalagi Anda perlu masuk dalam covenant karena ini ada kaitannya nanti dengan apa? Keturunanmu. It will determine your descendants. Keturunanmu akan sangat dipengaruhi oleh covenantmu dengan Tuhan. Makanya hidup sama Tuhan itu bukan cuma sekedar agama, bukan cuma sekedar ibadah. Nah. Anda harus tahu esensi covenant ini. Haleluya, ada amin. Mari kita lihat saudara, bahwa covenant punya konsekuensi yang cukup serius turun-temurun. Saya ulangi saudara, covenant punya konsekuensi, covenant dengan Tuhan punya konsekuensi yang cukup serius turun-temurun. Kenapa? Kita lihat dalam Keluaran pasal 2, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya bacakan dulu pelan-pelan buat saudara ayat 23 ya. Kita boleh slow sedikit ya di awal tahun ini ya. Oke. Lama sesudah itu atau kalau enggak nanti kita matikan jam kita semua. Haleluya. Alright, saudara, lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tapi orang Israel masih mengeluh karena apa? Perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Jadi mereka teriak minta tolong sampai kepada siapa? Allah. Perhatikan ayat yang ke-24. Allah apa? Nggak dengar saya. Allah apa? Mendengar mereka mengerang. Jadi Tuhan dengar doa mereka. Tuhan dengar teriakan mereka. Ngerti ya? Lalu sebelum Tuhan jawab, ada transisi di sini. Jadi dengar baik-baik saudara. Doa saudara, doa saya memang didengar Tuhan. Tapi kan kita maunya supaya Tuhan bukan cuma dengar doa kita toh. Kita mau Tuhan jawab doa kita. Yang setuju katakan amin. Betul. Tapi sebelum Tuhan menjawab doa mereka yang ada di Mesir, Tuhan mengingat. Mengingat apa? Firman Tuhan bilang dia mengingat kepada perjanjiannya. Bahasa Indonesia perjanjiannya. Anda lihat bahasa Inggris, His covenant. Adalah ikat janji dia dengan Abraham, Isaac, and Jacob. Jadi apa yang Tuhan sudah ikat janji dengan Abraham, dengan Ishak, dengan Yakub, itu turun-temurun Tuhan ingat perjanjian itu. Ada konsekuensi serius kepada generasi berikutnya. Atas dasar covenant inilah Tuhan jawab doa mereka. Anak muda, generasi saat ini, dengar baik-baik. Jangan pikir karena kita bisa. Kadangkala Anda lupa ada covenant orang tuamu dengan Tuhan yang membuat doamu dijawab Tuhan. Yang membuat hidupmu hari ini kok kelihatannya dimudahkan kalau bahasanya dari agama lain. Digampangkan seperti itu. Why is it? Because the covenant.
Itu sebabnya kalau Anda generasi pertama terima Yesus, ikat janjimu dengan Tuhan, maka your next generation di bawah saudara, engkau akan lihat Tuhan akan mempermudah jalan mereka. Dan ketika generasi berikutnya ikat janji kembali dengan Tuhan, maka ikat janji itu semakin kuat. Bisa katakan amin? Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Maka Moses dipanggil Tuhan, Moses disiapkan Tuhan, Musa dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjawab doa mereka. Because of the covenant dari Tuhan dengan Abraham, Isaac, and Jacob. Yang setuju katakan amin. Para orang tua dengar baik-baik saudara. Jangan pikirkan bahwa Anda yang penting cukup ke gereja dengar ibadah Anda perlu masuk covenant dengan Tuhan. Kalau Anda mau melihat keturunanmu diberkati Tuhan. Kalau Anda mau lihat keturunanmu dibukakan jalan oleh Tuhan. Ada amin? Saya sangat percaya, dengar baik-baik saudara. Kalau ada curse, generation curse. Kalau ada kutuk generasi, ada berkat generasi. Dan lewat covenant akan ada berkat generasi turun. Dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anda siap masuk dalam covenant-nya Tuhan? Bangsa Israel, kenapa sampai hari ini terus dipelihara Tuhan? Because of the covenant. Anda mesti tahu bangsa Israel itu bangsa yang kecil di tengah-tengah Timur Tengah itu. Kalau mau dihabisin gampang, nggak pernah habis-habis. Bahkan di dalam penyerangan mendadak ketika ada waktu masih Sabat mereka berperang, itu saudara di Yom Kippur, ketika mereka serang habis-habisan, nggak bisa mati. Why? Because of the covenant of God. Mari kita melihat saudara di dalam Ulangan 7 ayat 6 dan 9 sampai 9. Ulangan 7 ayat 6 sampai 9. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Lalu Anda tanya, kenapa cuma Israel nggak yang lain? Itu terserah Tuhan. The sovereignty of God. Ada amin. Kenapa dia pilih Israel? Kenapa dia tidak pilih Indonesia atau Chinese? Bukan karena lebih banyak jumlahmu. Ingat, kalau Tuhan berjanji, mengikat janji kepada sebuah kelompok, dia tidak lihat jumlahnya. Dia tidak lihat besarnya bangsa itu. Tapi God has a favor untuk orang-orang ini, yaitu orang Israel. Padahal bangsa Israel keras tengkuk loh. Dari bangsa manapun juga. Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Kalau Tuhan mau bikin covenant, gak harus yang gede dulu, saudara. Haleluya. Tapi karena Tuhan mengasihi kamu, memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat, menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang apa? Setia, yang memegang perjanjian atau covenant dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai berapa keturunan? Beribu-ribu keturunan. Kenapa? Beda? Oh, oke, sama. Saya kira beda, saudara. So, coba bilang beribu-ribu keturunan. Kalau Anda baca beribu-ribu keturunan sampai ke kita, ini berarti the next generation. Mempersiapkan next gen tanpa melibatkan covenant is a wasting of time. Mempersiapkan next gen harus membawa mereka masuk dan mengerti dalam covenant relationship with God. Dengan Tuhan dan dengan generasi sebelumnya. Kenapa Tuhan menyebut dia mengingat dengan Abraham, Ishak dan Yakub? Kenapa dia nggak cuma bilang dia mengingat perjanjiannya? Karena Tuhan lagi mau mengingatkan kepada orang-orang generasi berikutnya, ingat kepada generasi sebelumnya yang mengikat janji dengan aku. You need to know the previous generation who has a covenant with God, yang membangun hubungan dengan Tuhan covenant, dan Anda di generasi berikutnya, Anda masuk dalam blessing yang ada for the next generation. Bisa katakan amin. Itulah sebabnya kenapa saudara, oleh keturunanmu lah Abraham bangsa-bangsa diberkati. Setuju begitu ada ayatnya? Halo, ada amin saudara?
Itulah sebabnya kenapa Tuhan berkata melalui Paulus di dalam Galatia 3:14, Anda lihat, Anda catat saja, bahwa di dalam dia, di dalam Kristus sebagai covenant, nanti kita akan lihat, sentralnya adalah Christ, di dalam dia berkat Abraham turun kepada saudara dan ke bangsa-bangsa lain. Lihat gak covenant Tuhan begitu dahsyatnya? Mulai bisa lihat gak? Saudara, Anda bukan cuma jadi orang Kristen just in the church, bukan cuma di gereja, bukan cuma pelayanan. Nah. Anda harus ngerti covenant dengan all the leadership yang ada, yang get a covenant dengan Tuhan. And also Anda juga harus punya covenant dengan Tuhan. Sampai di sini jelas? Coba yang nangkap, lambaikan tangan. Ngerti, lambaikan tangan. Orang tua, sekali lagi, karena hari tahun ini saya akan bicara banyak juga soal family. Anda sebagai orang tua harus punya covenant lah dengan Tuhan. Kalau Anda punya covenant dengan Tuhan, God will bless your descendants. Jangan heran ada ayat yang berkata, sejak aku masih muda sampai putih rambutku, aku tidak pernah melihat anak-anakku minta-minta roti because of the covenant from God. Jadilah orang tua yang bukan cuma sekedar jadi orang Kristen. Jadilah anak-anak Tuhan, anak-anak di keluargamu yang bukan cuma sekedar ikut ibadah Starji and Connect. Anda bukan cuma itu, tapi Anda harus punya covenant dengan Tuhan. Katakan amin. Saya akan masuk dengan satu contoh yang sangat menarik, adalah covenant God with Noah. Bagaimana ikat janji Tuhan dengan Nuh. Anda siap? Ya, saya akan bahas di sini, saudara. Ya. Kejadian 9. Ayat 9 dan sampai 13. Kejadian 9, ayat 9 sampai 13. Haleluya. Saya berharap Anda buka hati, buka pikiranmu. Don't break the covenant dengan Tuhan. Anda harus masuk dalam covenant dengan Tuhan. Oke? Kejadian 9, ayat 9 sampai 13. Saya baca. Sesungguhnya Tuhan berkata, aku mengadakan perjanjianku, my covenant with you. Hai Noah, Nuh, aku mengadakan perjanjian dengan kamu. Dan dengan apa? Bukan cuma dengan kamu, dengan keturunanmu. Itu sebabnya saya berdoa terus menerus ketika aku masuk dalam covenant dengan Tuhan. Aku kepengen anak cucuku untuk masuk dalam covenant Tuhan. Dan they are blessed. From generation to generation. Bahkan Tuhan bilang dengan segala makhluk hidup bersama dengan kamu. Binatang-binatang yang bakal masuk ke dalam bahtera Nuh. Kira-kira gitu. Burung-burung, ternak, binatang liar di bumi bersama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera, segala binatang di bumi. So jadi begitu Anda ikat janji dengan Tuhan, all sekitar Anda termasuk keturunanmu, bahkan Tuhan berjanji kepada binatang yang bersama dengan dia. Luar biasa sekali loh. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan lagi ada air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara kamu dan aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup bersama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Wow, covenant ini apa? Selama-lamanya. Lalu dia berkata begini, busurku dikutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Jadi setiap kali Anda melihat pelangi, Anda mengingat perjanjian antara Tuhan dengan Nuh. Setiap Anda melihat pelangi di atasmu, di langit, Anda mengingat perjanjian apa? Tuhan dengan Nuh. Nah, lanjut ya. Suatu ketika, ternyata Nuh ini seorang petani, dan petani pertama untuk bikin anggur. Tanam pohon anggur. Namanya juga petani yang pertama. Jadi dia nggak tahu side effect kalau minum anggur kebanyakan. Kalau Anda sekarang udah tahu terus belaga nggak tahu, cilaka saudara. Anda nangkep maksud saya? Saudara, kalau dulu Nuh sebagai petani pertama dia nggak tahu the effect of it. Dia nggak pernah tahu. Karena dia nggak tahu maka dia minum kebanyakan, akhirnya dia ngapain? Mabuk. Karena mabuk dia telan. Tahukah saudara, oleh karena mabuk dengan dunia ini kita bisa kelihatan telanjang di mata Tuhan. Lanjut, Kejadian 9, di Kejadian pasal 9 yang sama, ayat 18 sampai 27, ayatnya panjang tapi pendek-pendek satu ayat. Jadi oke lah dibaca. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera itu siapa namanya? Sem, Ham, Yafet.
Ham adalah bapak Kanaan, yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat apa? Kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia. Dan ia telanjang dalam kemahnya. Untung dalam kemah, itu pun dalam kemah ada yang kasih laporan, saudara. Maka Ham, bapak Kanaan itu, melihat aurat atau kemaluan ayahnya karena telanjang. Mereka zaman dulu kan hanya cuma cover begitu, belum ada yang namanya celana dalam atau CD. Nah saudara, begitu dibuka kainnya, telanjang, dia kelihatan aurat ayahnya. Lalu apa yang terjadi? Kemaluan ayahnya ini, telanjang ayahnya, diceritakan kepada kedua saudaranya siapa? Sem dan Yafet. Haleluya. Maka lalu kemudian dia udah dengar cerita gitu, Sem dan Yafet dengar. Sem dan Yafet dia bilang, oh ya, apa telanjang ya? Coba kita lihat. Enggak. Ini menarik, saudara. Ini menarik, saudara. Ini sangat menarik. Kenapa? Maka kita lihat ayat yang 23. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain, membentangkan pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Jadi gini kira-kira. Kalau di sini, di kemahnya, Nuh lagi telanjang. Maka Sem dan Yafet lagi ada di luar dikasih tahu sama Ham telanjang. Dia tidak bilang masuk langsung lihat. Tidak. Dia ambil keputusan, Sem dengan Yafet ambil kain, taruh di pundak, jalan mundur. Buang muka, gak mau lihat. Sampai ketemu mungkin dia lihat kaki ayahnya baru dia lempar. Apa artinya? Beda dengan Ham. Ham ceritakan kelemahan bapaknya. Ham ceritakan ketelanjangan bapaknya. Di luar sana cerita sana sini. Berapa banyak orang suka ceritakan kelemahan seorang pemimpin di sana sini. They don't know bahwa pemimpinnya punya ikat janji. Makanya Daud tahu benar bahwa dia tidak akan pernah menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Lalu apa yang dia lakukan, saudara? Sem dan Yafet segera ambil kain, tutup kemaluan ayahnya. Dia tidak menceritakan, tapi dia tutupi itu semua. Dan tanpa disadari Sem dan Yafet masuk dalam covenant yang Nuh buat covenantnya dengan Tuhan. You get it? Saudara nangkep gak? Yang nangkep lambaikan tangan. Ikutin saya sampai tuntas. Supaya Anda dengar pesan ini menjadi pesan penting di tahun 2022 buat saudara. You get it? Pertanyaan saya sekarang, apa yang terjadi dengan keturunan Sem? Karena Sem dan Yafet masuk covenant dengan Tuhan, dengan Nuh. Betul? So what's going on dengan keturunannya Sem? Mari kita lihat. Di dalam 1 Tawarikh 1, saudara Anda perlu baca Tawarikh walaupun membosankan. Karena Tawarikh bicara keturunan silsilah, justru lewat silsilah lah Anda akan tahu ceritanya. 1 Tawarikh 1 ayat 17 sampai 27, saya nggak akan baca semua, walaupun pendek-pendek ayatnya, tapi saya hanya mau jelaskan beberapa ayat penting. Ready? Lihat ayat 17. Keturunan Sem, coba bilang keturunan Sem. Anda perlu garis bawahi atau kasih stabilo di Alkitab saudara, keturunan Sem. Perhatikan, Sem punya keturunan mulai dari Elam dan seterusnya, lompat ke ayat 26. Ayat 26, keturunan dari Sem berikutnya adalah Seruk, Nahor, Terah. Ingat Terah ini saudara bapaknya siapa? Abram. Abram itulah adalah apa? Abraham. Anda harus tahu saudara dan saya keturunan dari Sem karena Anda dan saya adalah anak Abraham. Why? Because Tuhan pilih bukan Ham, tapi Tuhan pilih mereka, anak yang punya covenant dengan bapaknya. Dan God go through kepada keturunan berikutnya. Tuhan cari di sini generasi-generasi orang tua, anak muda yang punya covenant dengan Tuhan, yang punya covenant dengan para pemimpinnya. God will choose you untuk terus-menerus membawa berkat Tuhan from generation to generation. Saudara nangkap sampai di sini? Apa yang terjadi dengan Yafet? Karena berdua yang nutupi kemaluan ayahnya. Betul? Apa yang terjadi dengan Yafet? Memang Yafet tidak diceritakan terlalu banyak, tapi ada satu yang menarik. Kejadian 9 ayat 27. Kejadian 9 ayat 27, Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet. Jadi God bless Yafet, dengan begitu dia berkati, diperluas wilayahnya, pengaruhnya. Dahsyat itu. Dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Kanaan itu siapa bapak Kanaan? Ham. Hah. Wow.
Saudara, kalau waktu saya baca bahwa Yafet bukan cuma dikembangkan, dia punya kediamannya, tapi dia tinggal di kemah-kemahnya Sem. Artinya dia dicangkokkan kepada Sem, dicangkokkan kepada Sem. Dari situ saya bisa punya pengertian. Anda jangan tanya saya secara teologinya. Tapi saya punya pengertian, kemungkinan yang ambil inisiatif. Tutupin aurat ayah kita, Sem. Sem yang ambil inisiatif. No, don't see it, Yafet. Tutup. Saya percaya di situ. Kenapa? Karena Tuhan berkata Yafet dicangkokkan kepada Sem. Dari sini saya bisa melihat kemungkinan besar, ini sekarang baik-baik. Kemungkinan besar, saya nggak bilang demikian ya. Kemungkinan besar bahwa Yafet keturunannya adalah mereka from Gentiles yang dicangkokkan kepada Tuhan. Orang-orang non-Yahudi seperti saudara dan saya yang dicangkokkan ke Tuhan. It's a blessing from Abraham. It's a blessing from God. Anda mengerti maksud saya? Siapa yang ngerti sekarang? Sekarang yang terakhir. Keturunan Ham tuh piye yang telanjang bapaknya dia ceritain kemana-mana. Kejadian 10 ayat 6 sampai 14. Saya berharap ini will shock your mind, open your mind, buka hatimu. Sehingga Anda ngerti keikut Tuhan itu bukan cuma sekedar ibadah. You get it? Halo? Ready? Kejadian 10 ayat 6, keturunan Ham, coba bilang Ham. Ini bukan Ham yang Anda makan kalau pagi gitu loh, breakfast. Itu enak, saudara. Ham itu enak. Keturunan Ham adalah Kush, Misram, Put, Kanaan. Keturunan Kush, Sheba, Hawila, Sabda, Raima, dan seterusnya. Lihat ayat 8. Keturunannya Kush memperanakan siapa? Nimrod. Dialah mula-mula yang berkuasa. Dan Nimrod ada Babel yang memberontak kepada Tuhan. Siapa? Keturunannya Ham. Anda mau punya keturunan pemberontak? It's your choice. Ayat 10 mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel. Lalu ayat 11 dikatakan negeri itu ia pergi ke Asyur mendirikan Niniwe yang diporak-porandakan oleh Tuhan pada akhirnya. Ayat 14. Orang Patrusim, orang Kalusim, orang Kaftrourim, dari mereka berasal orang apa? Filistin adalah keturunan dari siapa? Ham. Dan Anda harus tahu Filistin musuh bebuyutan bangsa Israel. Why? Karena Ham menolak covenant dengan Tuhan. Walaupun anak dari seorang yang punya bapa yang punya covenant dengan Tuhan. Be careful friends. What is your choice? I let the Holy Spirit talk to you. Izinkan Roh Kudus bicara di hatimu setelah saya bicara ini. Anda yang memilih. Anda mau masuk covenant dengan Tuhan atau tidak? Anda boleh sekolahin anakmu pinter. Anda boleh sekolahin anakmu jago, saudara sekolahnya pinter, hebat, luar biasa. But if keturunanmu tidak punya covenant dengan Tuhan. Anda sebagai orang tua harus tahu. Kalau Anda generasi kedua, generasi ketiga dan orang tuamu mereka semua covenant dengan Tuhan, bersyukurlah karena jalanmu dimudahkan oleh Tuhan hari-hari ini. Dan Anda harus masuk dalam covenant dengan Tuhan. Bukan terus enjoy the covenant from your fathers. Supaya generasi Anda di bawah Anda juga masuk dalam covenantnya dengan Tuhan. Maka itu saudara pernikahan juga ada. Saudara pernikahan ikat janji. Karena dari benih keturunan itu adalah keturunan ikat janji. Keturunan ilahi, ada amin. Gereja adalah gereja seperti keluarga. Tuhan sedang membangun keluarga. Kalau dalam renungan Yohanes yang kemarin saya berbicara bahwa Tuhan berkata kalau hamba tidak tinggal di rumah. Karena rumah itu bicara soal family. Tuhan sedang membangun sebuah family di bumi ini. Church is a family. Makanya dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Itu sebabnya suatu ayat yang menjadi ayat salah satu yang saya pegang. Bahwa ketika kita masuk di dalam pengurapan family, betapa indahnya saudara-saudara seiman. Betul? Saudara seiman itu adalah yang keluar dari rahim ibu yang sama. It's the same DNA. Maka that anointing turun dari atas ke bawah. Amin. Sebagai tambahan untuk ngerti, nggak ada di slide. Karena setelah saya buat slide, saya masih renungkan lagi, saya ada dapat beberapa poin. Ikat janji Tuhan dengan manusia itu diwujudkan dalam satu pribadi namanya Yesus Kristus.
all and all is all in Jesus. Bahasa asli Ibrani dari covenant adalah berit, B-E-R-I-T, berit. Kata aslinya berit yang artinya memotong, menyembelih. Seperti kalau Anda baca di dalam kitab Kejadian ketika binatang itu disembelih, pisah kiri kanan lalu Tuhan berjalan di tengah-tengah. It's a covenant. Berit. Nah, kata berit ini bicara soal menyembelih dan memotong. Itulah anak domba Allah yang disembelih. Makanya saudara Anda get the covenant through Jesus. Because Christ is the center. Not more than that. Kristus adalah ikat janji saudara, titik sentralnya. Paham? Paham? Coba yang mulai mudeng dan ngerti lambaikan tangan. Coba saya mau lihat saudara, sehingga Anda ada di dalam page yang sama. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada amin. Jangan saudara berpikir kita hanya masuk dalam promise, agreement, ikat janji, satu perjanjian saja. No. Harus covenant. Hubungan dengan Tuhan, covenant. Atas dasar covenant inilah hubungan dengan keluarga, covenant. Saudara, kalau Anda punya keluarga di rumah, anak istri, punya suami, punya anak, punya cucu dan seterusnya, maka keluarga itu covenant sebenarnya. Bukan cuma casual. It's a covenant. Karena Anda tidak bisa bilang saya adalah mantan. Ini mantan papa saya, ini mantan anak saya. Nggak bisa begitu. Mantan pacar bisa. Tapi mantan anak nggak ada, mantan ayah nggak ada, mantan ibu nggak ada. Karena ada DNA. It's a covenant. Makanya kalau Anda ikat janji dengan Tuhan, Anda menerima the DNA of Christ. Makanya di dalam Yohanes dikatakan bahwa hamba tidak tinggal di rumah, tapi anak yang dimerdekakan dari hamba dosa, itu yang ada di dalam family. Makanya kenapa sonship menjadi penting? Mengapa saudara fathering menjadi penting? Karena kita sedang membangun a family in the church. Kita bukan cuma membangun community, bukan cuma komunitas, but it's a family. Karena family dengan komunitas ada perbedaan. Salah satu perbedaannya adalah the DNA from the fathers, from the mother. Halo? Kenapa sih kita perlu ikat janji? Di bagian yang terakhir, saya mau berdoa buat saudara nanti. Di akhir khotbah saya. I want to pray. Saudara, saya mau ajak saudara melihat betapa pentingnya jadi orang Kristen ngerti covenant. Nanti saya akan tunjukkan sama saudara, tadinya saya mau bikin di slide, tapi saya takut kepanjangan, tapi saya bacakan saja nanti. Anda nanti bisa search di Google. Ada survei dari 2 orang. Yang satu takut Tuhan, yang satu enggak. Dua-duanya teman sekolah, dua-duanya tinggal di satu daerah. Tetapi ketika dicek keturunannya, yang takut akan Tuhan, keturunannya luar biasa. Yang tidak mengajarkan anak-anaknya untuk takut akan Tuhan, biar semaunya, apa yang dia mau capai, keturunan berikutnya berbahaya. Anda cuma bisa lihat, saya cuma bisa lihat sampai cucu. Paling banter sampai apa? Di bawah cucu apa tuh? Cicit apa buyut? Cicit ya. Paling banter cicit. Karena 4 keturunan. Jarang yang sampai ke buyut. Pertanyaan saya, setelah engkau meninggal, bagaimana dengan buyutmu? Don't think yang penting gue udah mati. Kau bertanggung jawab. Selama kau hidup. Saya udah mati ini, saya nggak tahu. Enak aja lo. Lo lagi hidup ngapain aja bro. Itu tuntutannya ada. Tuhan bilang bertanggung jawaban loh. Enak aja. Halo? Kan saya udah mati, nggak ada yang tahu. Kalau cuma mati terus selesai nggak apa-apa. Ada loh tanggung jawab after your death. Kalau nggak ada kehidupan sesudah mati, nggak usah ke gereja. Ngapain, enak aja di rumah kita ciak holiau.
Antara Cia Holiau sama Cia Beliau, Anda tahu nggak saudara? Makan kenyang sama makan nggak habis itu. Makan habis-habis, haleluya. Ini bahasanya bahasa Prancis itu saudara. Kalau Anda tahu itu bahasa apa sih? Prancis. Peranakan Cisadane, gitu saudara. Oke, haleluya. Oke. Mengapa kita perlu ada ikat janji? Haleluya. Yang pertama, pola dan model hubungan antara Tuhan dengan manusia adalah covenant. That's why kita perlu. Tuhan membangun hubungan dengan Nuh, hubungan ikat janji. Saya masih berdoa apakah minggu depan saya akan bicara lagi tentang covenant. Karena ternyata covenant Tuhan dengan Daud yang sudah sekian puluh tahun itu covenant. Masih Tuhan bilang, karena Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Daud. Itu dahsyat banget itu. Saudara tahukah ketika Tuhan mengikat janji dengan Daud, Salomo bikin problem dalam hidupnya, betul? Tapi Tuhan bilang, pecahnya kerajaan ini bukan di masa itu, karena aku ingat tentang perjanjianku dengan Daud. Luar biasa, akan ada pertolongan Tuhan because of that covenant. Makanya Tuhan bikin ikat janji dengan Abraham. Lalu Ishak juga ikat janji dengan Tuhan. Jacob juga ikat janji dengan Tuhan. Maka ketiga generasi ini disebut Abraham, Ishak, dan Yakub. Tiga-tiganya ikat janji dengan Tuhan. Saya berharap anak saya ikat janji dengan Tuhan. Saya berharap cucu saya ikat janji dengan Tuhan. Terus-menerus saudara ikat janji dengan Tuhan. Dan from generation to generation. Mereka akan berkata, blessed orang tua yang punya hubungan ikat janji dengan Tuhan. Hari-hari ini. Di gereja-gereja Tuhan termasuk orang-orang Kristen banyak cari jalan untuk sukses. Saya mau beritahu saudara. When you are in the covenant of God, sukses gak akan kemana-mana. Jangan biarkan Anda menyimpang. Karena hanya itu yang Anda cari. Anda harus bawa mereka masuk dalam covenant. Are you ready untuk masuk dalam covenant? Saudara tahu enggak? Anda baca ya, catat ayatnya. Yosua 9, 15 sampai 20. Catat, saya jelaskan aja nanti intisarinya. Yosua 9, 15 sampai 20. Dan 2 Samuel 21 ayat 1 dan seterusnya. Saya ulangi, Yosua 9 ayat 15 sampai 20. 2 Samuel 21 sampai ayat yang pertama. Ayat pertama dan seterusnya maksud saya. 2 Samuel 21 ayat 1 sampai seterusnya. Anda udah catat ya? Saya cerita begini, di dalam Yosua ada satu suku yang tidak termasuk suku Israel membohongi bangsa Israel, yaitu suku Gibeon. Coba bilang Gibeon. Lalu tanpa tanya Tuhan nih si Yosua, lihat tanpa tanya Tuhan. Apa? Tanpa tanya Tuhan. Jadi bertindak sendiri. Tapi waktu dia bertindak sendiri, mengikat janji bahwa Gibeon dan keturunannya tidak boleh dibantai selama mereka hidup di antara orang Israel, bikin perjanjiannya di hadapan Allah. Ingat, so dia bikin covenant antara Allah dengan Joshua, dengan elders para tua-tua untuk melindungi orang Gibeon. Anda ngerti maksud saya? Tanpa tanya Tuhan, tapi karena dia sudah ikat janji dengan Tuhan, Tuhan hargai ikat janji itu. Tuhan hargai ikat janji itu. Dengar baik-baik. Lalu dalam 2 Samuel 21, keturunan berikutnya ternyata waktu Daud memerintah, terjadi kelaparan 3 tahun berturut-turut. Tuhan, dia tanya sama Tuhan, kenapa terjadi begini kelaparan? Tuhan bilang, karena pada Saul ada hutang darah. Kenapa Saul hutang darah? Karena Saul mengabaikan ikat janji dengan Gibeon, dan orang Gibeon dibantai di masa Saul. So dia break the covenant. Itu sebabnya Tuhan marah. Sekalipun Yosua tidak tanya Tuhan, tapi Tuhan hargai covenant. Your father, your mother may be wrong, but if they have a covenant, don't play around. Karena Tuhan pegang ikat janji itu. Kayaknya Anda nggak ngerti. Anda nangkep nggak? Maka setelah itu, lalu mesti diapain? Itu anaknya si Saul mesti digantung tuh. Utang darah dibayar, dia gantung selesai. Selesai tuh.
kelaparannya? Allah hargai covenant. Orang tua, anak-anak, pegang covenantmu dengan Tuhan. Do you get the point? Karena that's the model. Tuhan punya hubungan, modelnya adalah covenant. Kalau Anda ngerti begini, saudara. Mungkin di antara saudara bilang, wow, aku baru tahu. Berbahagialah Anda dikasih tahu. Tahun 2022, jangan lakukan kesalahan yang sama. Ada amin? Yang kedua, saya akan selesaikan poin yang kedua. Kenapa kita perlu masuk dalam ikat janji? Why? Karena berkat keturunan mengalir di dalam hubungan ikat janji. Through Jesus Christ. Mengalirnya berkat keturunan, the blessing. Ada curse keturunan, dari keturunan punya kutuk keturunan, tapi Tuhan masuk lewat berkat keturunan melalui apa? Covenant. Makanya jangan heran Tuhan mau bicara soal fathering and sonship, because keluarga adalah covenant. Kalau Anda ngerti ini, saudara, Anda nggak akan jadi orang Kristen asal-asalan. Halo, you get it? Mazmur 37 ayat 25-26. Dahulu aku muda, sekarang telah jadi tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya minta-minta roti. Saudara mau anak cucu kita tidak minta roti? Tidak minta-minta, tidak bikin proposal? It's the blessing from the Father. Tiap hari katanya di dalam ayat 26. Ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya jadi berkat. Haleluya. Siapa yang mau anak cucunya jadi berkat? Kita beri tepuk tangan Tuhan. Through your covenant, my descendant become the blessing. Anda catat. Nggak ada di slide. Catat ya. 2 Samuel 9. 2 Samuel 9. Ayat 1 sampai 13. Saya akan ajarin saudara betapa dahsyatnya covenant. Kalau Anda ngerti ini dan Anda mau dengar lagi, Anda harus dengar ulang until you get this message. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Ini cerita tentang Daud ikat janji dengan Jonathan, atau dibalik, Jonathan ikat janji dengan Daud. Tuhan hargai karena mereka ikat janji di hadapan Tuhan. Dengar ya, Jonathan tidak pernah tahu kalau Daud bakal jadi raja. Jangan tunggu orang terkenal baru Anda mau ikat janji, tahu? Jangan tunggu orang udah hebat baru mau ikat janji, tahu? No. Anda mesti tahu ada ikat janji antara Tuhan dengan Daud. Dia belum terkenal. But Jonathan bikin ikat janji dengan David. Bahkan Yonatan sampai berani bajunya kasih Daud, pedangnya kasih Daud. Kalau Daud mau tusuk hari itu dia nggak bisa apa-apa, tahu. Dia betul-betul berserah sama Daud karena dia ikat janji. Suatu hari terjadi pergantian kerajaan. Anaknya Jonathan dibawa sama inang pengasuhnya, lari-lari, lalu terpleset inang pengasuhnya. Anak ini bernama Mephiboset. Terjatuh, kakinya patah. Ketika Daud jadi raja, dengar, Daud ingat perjanjian antara Jonathan dengan dia. Dia bertanya, siapa keturunan Jonathan? Bawa ke sini. Dia cari Ziba. Lalu Ziba menemukan seorang Mephiboset. Lalu dibawa ke hadapan raja. Ini keturunannya. Raja bilang, semua kembalikan ladang-ladang Saul kepada Mephiboset. Balikin semua aset itu. Ziba, dia bilang, engkau adalah hambanya Saul. Saul kan engkongnya toh. Engkongnya Mephiboset. Karena Yonatan anaknya Saul. Tahu cerita itu toh? Ziba, engkau nih hambanya dari engkongnya si Mephiboset.
Kau kerja di ladang, semua hasil tuaianmu kasih Mephiboset. Dan Mephiboset, mulai hari ini kamu makan sehidangan dengan aku. Why? Karena Daud ngerti arti covenant. Mephiboset menjadi orang yang hidupnya, kalau dalam cerita kotanya itu seperti tempat di mana daerah kumuh dipilih, diangkat untuk bisa makan bersama dengan raja. Because the covenant yang dibuat bapaknya dengan Daud. Walaupun dia tidak tahu Daud bakal jadi raja. Nangkep gak? You get the point? Anda boleh kehilangan istri, Anda boleh kehilangan suami, Anda boleh kehilangan orang tua. But if you have the covenant with God, punya covenant dengan Tuhan, anak cucu dipelihara Tuhan. Saya cerita sebagai bagian akhir. Ada suatu survei dilakukan oleh seorang bernama Benjamin B. Warfield dari Universitas Princeton mengenai keturunan dari dua orang. Yang pertama adalah Jonathan Edwards, teolog Calvinis. Jonathan Edwards dengan satu yang bernama Max Jukes. Anda boleh lihat, search di Google kalau Anda nggak percaya. Oke? Jonathan Edwards dan Max Jukes. Saya cerita singkat. Mereka hidup dalam zaman yang sama, waktu yang sama, kota yang sama, sekolah yang sama, berdua, teman sekelas. Yang membedakan mereka adalah begini. Jonathan Edwards menekankan pentingnya takut akan Tuhan. Fear God. Hidup dalam Tuhan dari keturunan kepada keturunan diajarin. Hidupnya pribadi maupun keluarganya diajarin untuk fear God. Beda dengan Max Jukes. Hidupnya semau gue, suka-suka. Keturunannya juga terserah lu mau pilih apa, terserah. Kan zaman sekarang begitu tuh orang tua. Banyak orang tua Kristen yang kayak begitu, terserah lu mau jadi apa, terserah. Anda tidak ngajarin mereka covenant with God. Jangan sampai keturunan seperti Max Jukes. Maka 200 tahun kemudian, ada suatu institusi bersama dengan Benjamin ini, bikin survei. Keturunan mereka dicek. Are you ready? Saya bacain. Mau dengar? Halo? Max Jukes dulu yang hidupnya semau gue. Terserah anaknya mau pilih apa, terserah. Walaupun ke gereja boleh, nggak ke gereja nggak apa-apa, kira-kira begitu kali ya. Atau terserah lu mau hidupnya kayak apa, silakan. Mari kita lihat. 200 tahun kemudian disurvei. Punya 1026 keturunan dari Max Jukes. Reputasinya sebagai berikut. Mau tahu reputasi dari 1026 keturunan Max Jukes? Yang pertama, keturunan 300 orang pernah dipenjara rata-rata 13 tahun. 440 orang hidup pesta pora mabuk-mabukan. 100 orang pecandu alkohol. 310 orang hidup sangat miskin dan jadi gelandangan. 55 orang jadi korban kenajisan. 130 orang menjadi pelaku tindak kriminal. 60 orang sebagai pencuri dan perampok. 190 orang sebagai pelacur. 7 orang sebagai pembunuh. Tidak ada satupun dari keluarganya yang memberikan kontribusi yang baik kepada lingkungannya. Dan mereka semua membebani negara dengan hutang 1,2 juta dolar. Max Jukes. Mau kayak gitu? Lihat Jonathan Edwards. Mungkin anak-anaknya diajarin sederhana, yang penting takut akan Tuhan. Zaman sekarang lu mau makan apa? Gitu kan? Anda lupa sih ada covenant Tuhan. God will open doors when there is closed for your descendants. Because of the covenant. Dia ingat perjanjian covenant dengan engkong-engkongmu. Jonathan Edwards terkenal dengan satu istilah, The Great Awakenings. Itu
penyair besar-besaran, dia adalah teolog Calvinis. Jonathan Edwards disurvei, punya keturunan 929, ya beda-beda tipis lah ya. Yang satu 1000-an, satu 929. Reputasinya, mau dengar? Orang yang takut akan Tuhan, yang punya covenant dengan Tuhan, haleluya. Mau dengar? 300 orang pendeta, misionaris, guru Alkitab. 120 orang jadi profesor. 14 orang rektor universitas. 60 orang penulis buku yang baik dan terkenal. 60 orang lebih menjadi dokter. 110 orang jadi pengacara. Beberapa menjadi pengusaha terkenal di Amerika. 3 jadi anggota kongres. Dengar yang ini. 1 orang sebagai wakil presiden ketiga Amerika bernama Aaron Burr Jr. di bawah Presiden Thomas Jefferson. Ibunya dari Aaron Burr ini namanya Esther Edwards. Dan Esther Edwards adalah putri dari Jonathan Edwards. Cucunya Jonathan Edwards, wakil presiden. Because fear of God. Tidak ada satupun keturunan mereka yang berhutang pada negara. Kamu mau pilih yang mana di tahun ini? The choice is yours. The choice is yours. Mau seperti Jonathan Edwards atau sebagai Mac Hughes? The choice is yours. Let the covenant of God membuat Anda fear of God. Sepenuhnya saya katakan, khotbah saya ini, saya ambil dari sebuah buku. 100% dari buku itu. Dan buku itu berjudul, Kuasa dan Berkat Ikat Janji, yang memulihkan berkat keturunan, ditulis oleh Leonardo A. Syamsuri. Kalau Anda mau tahu perintil-perintil yang gak mungkin saya jelasin semua, Anda perlu baca buku itu. Sayangnya buku itu sudah habis. Saya dapat that revelation di tahun 2008. Buku itu terbit di tahun 2008. Baru hari ini saya ajarin sama saudara. Berdoa. Mungkin dari buku itu saya bisa ulik lagi dikit. Untuk buat saudara saya bisa adjust, untuk saudara bisa terima. May the blessing of God. Berkat Tuhan. Itu sebabnya ketika saya ngerti covenant, saya dengan istri berkata, Tuhan, aku mau keturunanku, keturunan yang cinta Tuhan, melayani Tuhan. Ada orang berkata, anak sekolah jauh-jauh ke luar negeri, kalau jadi pendeta buat apa? Dia nggak tahu. Emang mau kasih Tuhan yang jelek-jelek, kasih yang terbaik lah. Jangan kayak gini. Anak pertama sekolahnya pinter, sekolah dokter. Anak kedua pinter, sekolahnya ekonomi. Anak ketiga udah sekolahnya nggak pinter, nggak lulus-lulus. Udah gitu punya kelemahan fisik, sekolah aja STT gitu saudara. Yang bener aja. Give the best. Saudara, saya punya seorang kenalan. Lulusan MIT. Sekolah yang susah masuk, pinter. Luar biasa profesinya. Live the profession. Full time. Melayani Tuhan. Orang bilang lebih gila kali ya. No. Dia bisa melihat dirinya dan keturunan berikutnya. Saya akan melihat ke depan. Anak cucu terus. Tidak pernah minta roti. Tapi mereka cinta Tuhan. May the God of blessing, the God of covenant, hari ini berbicara kepada saudara. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, kami berdoa hari ini. Kiranya Tuhan setiap kebenaran firman-Mu masuk dalam hati kami. Buat kami menyadari
Kami adalah orang-orang yang mengalami Engkau di dalam covenant. Bapak Ibu, sebelum saya akhiri khotbah saya hari ini, ada berapa banyak di antara saudara hari ini mungkin engkau belum begitu ngerti betapa pentingnya covenant. Hari-hari ini mungkin engkau ke gereja sih. Hari ini mungkin engkau juga melayani sih. Tapi engkau belum tahu impact besarnya ini covenant dengan Tuhan. Bukan cuma sekedar ada di sebuah gereja saja. Dan ingat, Tuhan membuat covenant dengan Israel bukan karena jumlahnya. Yonatan membuat covenant dengan Daud sebelum Daud jadi raja. Tapi yang penting di sini adalah, adakah engkau mau masuk dalam covenant dengan Tuhan? Orang tua khususnya hari ini yang masih punya anak-anak. Dan kalau Anda sebagai generasi muda hari ini yang mengerti firman Tuhan, maukah engkau juga berkata, Tuhan, aku mau masuk dalam ikat janji dengan engkau, supaya aku dan keturunanku nanti kelak, kalaupun orang tuaku belum masuk dalam ikat janji, tapi aku dengan keturunanku kelak ada dalam perjanjian dengan Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang seperti itu dan berkata, Tuhan, I want to recommit myself, mengerti arti covenant dan aku mau masuk dalam covenant itu, sebagai orang tua, sebagai anak. Kalau Anda orangnya, Anda boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Nggak usah maju, saya mau berdoa dari sini. Mungkin Anda juga yang lewat streaming, Anda berkata, ini aku Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Ingat baik-baik saudara. Covenant of God. Mungkin Anda selama ini Anda lupa. Tapi saya mau ingatkan saudara di tahun 2022 ini. Masuklah dalam covenantmu dengan Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk hari ini. Mereka yang mengangkat tangan di hadapanmu, baik yang hari ini hadir di sini maupun yang mengikuti lewat streaming. Aku berdoa biarlah Tuhan, covenant dengan Tuhan bukan hanya sekedar ngerti, tapi kami masuk lebih dalam. Sehingga kami dengan keluarga, anak cucu kami membangun sebuah legacy seperti Jonathan Edwards. Bahkan cucunya Jonathan Edwards pun bisa menjadi wakil presiden Amerika yang ketiga. Tuhan, hari ini aku berdoa, tidak ada yang mustahil. Perkara-perkara orang menjadi orang hebat oleh karena Allahnya hebat. Orang-orang menjadi dahsyat karena Allahnya dahsyat. Hari ini aku mau bawa umatmu untuk masuk dalam covenant dengan Tuhan. Sehingga ketika mereka mengerti arti covenant, berit, penyembelihan di atas kayu salib, Kristus sebagai senternya. Dan kami mau masuk dalam covenant dengan Tuhan. Tuhan, aku berdoa, tidak lagi ada kegagalan, tidak ada lagi kehancuran dalam hidup kami. Anak cucu kami diberkati, tidak akan pernah minta-minta roti. Mereka cinta Tuhan, mereka melayani Tuhan, mereka dilindungi Tuhan, mereka dimudahkan oleh Tuhan. Mereka buka jalan bagi Tuhan. Allah akan memberkati keturunanmu. Allah akan membuka jalan buat keturunanmu. Engkau akan melihat keturunanmu berbeda dari bangsa-bangsa lain. Karena covenant yang kau buat di hadapan Tuhan. Engkau akan melihat keturunanmu bukan hanya diberkati, tapi jadi berkat bagi orang lain. Keturunanmu dibuat berhasil, keturunanmu diangkat menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Engkau akan melihat keturunanmu akan menjadi keturunanmu yang dibicarakan bukan karena kejelekannya, tapi dibicarakan oleh karena pengaruh dan karya-karyanya yang besar, yang dikerjakan oleh karena Tuhan beserta dalam hidup anak cucumu. Anak cucumu akan diberkati, anak cucumu akan menjadi orang-orang yang dikenal dan terkenal, bukan karena upaya dan kekuatan mereka semata-mata, karena covenant antara engkau dengan Tuhan, antara engkau dengan Tuhan, antara mereka dengan Tuhan. Biarlah Tuhan covenant dengan engkau Tuhan. Tahun ini kami semakin disadarkan, kami masuk tahun ini dalam covenant with God. Berkati Tuhan orang tua, berkati anak-anak, berkati cucu-cucu kami. Biar mereka menyadari bahwa kami perlu masuk dalam covenant. Di dalam gereja pun kami tahu kami bukan hanya menjadi casual dalam hubungan kami, tapi kami mau belajar untuk masuk dalam covenant with God. Covenant dengan leader, covenant dengan orang-orang yang hari ini pun mengikat janji dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu ini. Mari Bapak Ibu semua boleh angkat tangan untuk terima berkat dari Dia. Sebagaimana engkau diberkati Tuhan sepanjang tahun yang lalu, maka di awal tahun ini pun berkat yang berkelimpahan, kemenangan yang dahsyat terjadi dalam hidup. Mulai sekarang sampai selamanya. Kiranya berkat besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan Amen. Happy New Year sekali lagi. God bless you. May the covenant of God is with you.